Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan lancar. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Armansyah Hasan, mahasiswa UINHAS Jember, Fakultas Dakwah Prodi KPI 3, NIM 224130100003. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa tugas UAS dari Bapak dosen. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tentang pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran dan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjawab. Al-Quran merupakan perkataan Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara Jibril secara beransur-ansur. Dan Al-Quran ditulis dari surat Al-Fatihah dan ditutup surat An-Nas. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai yang pertama sebagai asy-syifa, yaitu sebagai obat. Yang kedua yaitu al-huda atau sebagai petunjuk. Yang ketiga yaitu sebagai mau'idah atau penasihat. Dan yang terakhir yaitu sebagai ar-rahmah atau rahmat. Adapun kandungan dalam Al-Quran yaitu mengkisahkan umat-umat terdahulu. Di sini bermaksud agar kita bisa mengambil pelajaran atau poin-poin penting dalam kisah umat-umat terdahulu tersebut. Dan yang kedua yaitu kandungan yang kedua ada hukum-hukum maupun perintah sekaligus peringatan. Baik, demikian soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan jelaskan perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Di sini saya akan menjawabnya. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfili yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Demikian pengertian dari sunnah. Kemudian pengertian dari al-hadis. Al-hadis menurut istilah isyarah ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau sebagai takrir. Nah, sekian pengertian dari hadis. Kemudian pengertian dari khobar. Apa khobar itu? Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga bisa disandarkan kepada selain beliau. Demikian pengertian dari khobar. Kemudian pengertian dari athar. Athar di sini dapat diartikan sebagai sisa atau bekas suatu yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW, misalnya dari sahabat dan tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW, dan itu semuanya dapat dipercaya atau benar adanya. Demikian pengertian dari asar. Kemudian perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Di sini saya akan menjawabnya bahwasanya jika Al-Quran
lafadz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, namun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad. Demikian perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Baik, masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ijtihad dan kedudukan ijtihad di dalam Islam, dan syarat menjadi mujtahid. Baik, saya akan menjawabnya. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad di dalam agama Islam mempunyai kedudukan, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, yaitu memahami Al-Quran, mengetahui asbabun nuzul, memahami nasikh dan mansukh, mengetahui atau memahami as-sunnah, memahami ilmu dirayah hadis, dan selanjutnya mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh, kemudian mengetahui asbabul wurud hadis, kemudian yang terakhir mengerti atau memahami bahasa Arab. Demikian nomor 3. Baik, untuk persoalan yang nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan ilmu kalam dan alirannya. Baik, saya akan menjawabnya. Ilmu kalam dapat diartikan sebagai ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng. Atau ada pula ilmu kalam dapat juga diartikan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, khususnya agama Islam, dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, di sini ada beberapa aliran ilmu kalam, yaitu yang pertama aliran Khawarij. Apa Khawarij itu? Al-Khawarij itu yang menolak tahkim serta menganggap bahwa orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Orang yang melanggar hukum Islam telah berdosa besar. Selanjutnya, orang-orang yang melakukan dosa besar tergolong sudah murtad dan keluar dari agama Islam, serta darahnya dihalalkan. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Perkara dosa diserahkan kepada Allah, terserah Allah mengampuni atau tidak mengampuni orang tersebut. Untuk aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah, yaitu yang menolak dua pendapat di atas, menolak ajaran aliran Khawarij dan menolak aliran Murji'ah. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa tidak bisa dianggap kafir dan tidak juga dianggap sebagai orang yang mukmin. Kemudian Ahlus Sunnah, aliran Ahlus Sunnah dapat dikatakan merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, demikian jawaban dari soal nomor 4. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. A. Jelaskan dasar berfilsafat dalam agama Islam. B. Cara penerapan tasawuf di era modern. Baik, saya akan menjawab soal yang nomor 5 ini.
Untuk yang A, bahwasanya disimpulkan berfilsafat dalam Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis dan universal tentang hakikat Tuhan atau alam semesta. Untuk jawaban yang B, yaitu bagaimana cara menumbuhkan tasawuf dalam kehidupan di era modern, yaitu dengan meluangkan khusus untuk mensucikan diri, meluangkan waktu khusus untuk mensucikan diri, yaitu meluangkan waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tertentu. Ini adalah cara memasukkan akhlak tasawuf paling mudah di zaman sekarang. Baik, demikian soal demi soal telah saya jawab. Bila mana ada jawaban yang kurang tepat atau jauh dari kata kesempurnaan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.